Teman-teman Republik Akuntansi, kali ini kita akan membahas tentang bond, yaitu dari sisi bond issuance cost. Jadi walaupun di kasus-kasus normal ini tidak diperbincangkan, di dalam kenyataannya hampir pasti selalu ada yang namanya bond issuance cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan ketika menerbitkan bond. Pencatatan akuntansinya seperti apa? Atau contohnya dulu deh, bond issuance cost diantaranya adalah misalnya pencetakan sertifikat, biaya konsultan hukum, akuntan, notaris, biaya underwriter, atau biaya registrasi. Itu hampir pasti ada, dan biaya lain-lainnya. Setiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka bond terbit itu disebut bond issuance cost. Nah, bagaimana pencatatannya? Ternyata tergantung metodenya. Kalau dia memakai amortized cost, maka kita harus mempertimbangkan present value bond untuk dihitung kembali, termasuk dengan bond issuance cost ini. Nanti akan merubah market rate-nya, ya. Kalau fair value option justru malah lebih mudah. Tinggal dicatat saja sebagai expense pada saat penerbitannya. Bagaimana untuk simulasi soalnya? Mari kita ke worksheet. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Ya, jadi 1 Januari menerbitkan bond nilai nominal 500 juta, kupon 10%, annually 7 tahun, marketnya 12%. Hanya ada tambahan bahwa PT Lazio Jaya mengeluarkan 5 juta untuk membayar segala jenis bond issuance cost. Jadi ada BIC, BIC 5 juta. Kita akan hitung present value-nya seperti biasa. Kita harus singkat, ketemu 454. Tapi ini masih present value yang belum memperhitungkan bond issuance cost. Padahal ini pakai metode amortized cost. Jadi harusnya kita hitung ulang present value-nya. Akan ada yang namanya present value adjusted. Ini adalah present value adjusted-nya. Dari mana? Dari present value awal ditambah BIC ya, tambah 5 juta. Nah, ini masih 454 ya di awalnya. Bagaimana untuk menyesuaikan biar jadi di sini adalah 449. Ini saya pindahkan dulu di sini untuk mencatat biar nggak lupa. 454 ini adalah ketika I-nya sama dengan 12%. Nah, ketika biar jadi present value-nya 449, I-nya jadi berapa sih? Ini pertanyaannya. Sayangnya tidak ada rumus yang bisa langsung menemukan I ini. Pakai metode yang namanya trial and error, nyoba-nyoba ya. Di Excel bisa, di kalkulator juga bisa, tapi memang nggak bisa cepat. Sebenarnya ada rumus tapi nggak akurat. Jadi kita tidak merekomendasikan untuk memakai rumus. Rumusnya sebenarnya seperti ini. Ini adalah rumusnya C plus F. C itu dari kuponnya 15 juta, F itu nominal 500 juta, P itu adalah present value-nya, N-nya adalah 7 ini. Ketika dihitung dengan rumus ini ketemunya adalah 12,057 untuk biar ketemu 449. Tapi nggak tepat sekali dengan 449 ini. Jadi silakan kalau mau dicatat boleh, tapi saya tidak akan memakai itu ya. Kita pakai trial and error aja supaya lebih tepat. Misalnya nih, kita ganti menjadi 11%. Kita lihat PV bond ini mendekati 449 atau enggak. Sekarang kan 454 ya, ketinggian kan. Mau kita turunkan jadi 449. Kalau I-nya kita turunkan gimana? Oh, malah semakin menjauh, 476. Berarti bukan diturunkan, tapi kita naikkan. Tadi 12 ya. Kalau 13 gimana? Kelebihan, lebih turun dari 449. Berarti antara 12 dan 13. Nah, seperti itu cara mencobanya. Dicoba-coba terus. Ini berapa kali mencoba secara singkat, akhirnya ketemu angkanya 12,23 sekian. Kalau di persentase atau dibulatkan menjadi 12,24%. Nah, itu kira-kira angkanya, sehingga ketemu present value adjusted. Jadi bukan 12% sekarang. I-nya adalah 12,24% karena ada tambahan 5 juta bond issuance cost. Setelah ini ketemu, I-nya udah ketemu, PV yang barunya yang ini ya, yang dipakai ketemu, jurnalnya akhirnya sama saja dengan ketika tidak ada bond issuance cost, karena tidak perlu di jurnal khusus. Di sini udah melebur di present value, tidak ada jurnal tentang bond issuance cost ini. Sekarang tinggal selanjutnya seperti biasa, ada
tabel yang 449 ngambil dari sini ya, bukan 454 lagi yang dulu. Kemudian jurnal penerbitan bond juga angkanya langsung ngambil 449, tidak ada perlu jurnal tentang expense, angkanya yang present value-nya yang berubah. Ini ketika kita menggunakan amortized cost. Kalau menggunakan metode fair value option, seperti apa implikasi dari bond issuance cost ini? Di sini dengan metode fair value option. Setelah ketemu PV bond 454, bond issuance cost ini langsung kita namakan sebagai expense aja, sehingga kita tinggal menjurnal seperti biasa. Pada tanggal 1 Januari 2020 ada jurnal penerbitan bond ya, debit, kredit. Di sini menerima cash, di sini bond payable. Nilainya nggak perlu dibingungkan dengan bond issuance cost, langsung ambil PV-nya seperti biasa. Kemudian ada jurnal tambahan pada tanggal yang sama, yaitu jurnal bond issuance cost-nya. Di sini ada expense ya, bond issuance expense atau cost. Ada cash dengan nilai 5 juta. Selesai sudah pencatatan bond issuance cost baik dengan metode amortize maupun metode fair value option. Silahkan kalau mau mempelajari Excel-nya lebih lanjut bisa di-download di description. Terima kasih. Mari terus membimbingkan akuntansi bersama Republik Akuntansi.